anaknya dijungkir balik gitu ya. Jadi kalau di bawah ya, di bawah sebenarnya prinsipnya pastinya supaya jatuh ya, supaya si sekretnya itu jatuh kan. Bener, bagian bawahnya harus lebih tinggi, tapi bukan anaknya yang ditinggiin, bednya bagian kaki yang ditinggiin ya. Ini bisa contoh bagian kakinya gitu ya. Nah, bagian kakinya lah yang ditinggiin. Kalau yang kanan ya, yang kanan yang ada sekretnya ya, maka kiri ke kiri. Kalau yang kiri yang ada sekretnya paling bawah berarti kiri ke kanan. Jadi kayak berlawanan itu ya. Bisa dipahami kan ya? Oke, jadi anaknya ceritanya ditinggiin. Tingginya berapa? Sekitar 80 cm. Ya, 80 cm bednya. Kalau nggak perlu 80 cm ya. Ada yang bilang juga 45 cm. Kembali lagi tergantung seberapa tinggi anaknya mampu mentoleransi. Misal anaknya agak tinggi sedikit tuh udah pusing gitu, ya udah jangan tinggi. Yang penting cukup lebih tinggi aja bagian bawah. Oke, kemudian di di sangga dengan bantal ya, bantal di bagian pinggangnya sini. Ya, jadi udah ditinggiin masih diganjel juga ya. Kemudian yang ditekuk mana? Kalau yang di anterior berarti tetap supinasi seperti ini ya. Kemudian ditekuk di mana yang ada sekretnya ya. Kalau di samping ya berarti harus dipinggirkan dan dimiringkan, kemudian ditekuk yang bagian ada sekretnya. Kalau di belakang gimana? Tengkurap ya, tengkurap tapi nanti di bagian kepalanya ya tetap ada bantal ya untuk nyaman. Dan kemudian ya sama ditekuk juga. Oke, jadi prinsipnya seperti itu. Oke, terus Bu, kalau bayi boleh nggak di postural, boleh nggak di fisioterapi dada? Boleh. Tapi kan bayi nggak bisa duduk sendiri kan ya. Berarti di pangku ibunya. Atau misal bayinya atau balitanya nggak mau nih di tempat tidur, nggak apa-apa di pangku ibunya. Sambil di pangku ibunya. Dengan posisi yang sama ya. Prinsip posisinya sama. Ya. Terus Bu, kalau misal nanti yang bagian bawah ternyata yang ada sekretnya, terus gimana gitu? Cara ngebalikinnya gimana? Kita duduk, mungkin ada kursi. Atau saya duduk gimana ya? Jadi kalau sama bayi ya, atau mungkin sama balita yang nggak mau sendiri gitu ya, nangis bisa kalau ya. Kalau misal anaknya nggak mau gitu sendirian, terus gimana Bu? Bisa sambil di pangku ibunya atau ibunya sendiri nih yang melakukan. Ya, jadi kalau misal ada yang di bagian bawah, tadi kan ada bagian bawah ya, misal sekretnya ada di bagian bawah. Prinsipnya tubuh bagian bawah harus lebih tinggi daripada si paru-parunya ya. Nah, jadi misal kalau di anterior ya anaknya di sini. Jadi posisinya seperti ini ya, ibunya yang menyangga ya, baru kemudian ditepuk-tepuk di bagian yang ada sekret. Kalau miring gimana Bu? Ya dimiringkan juga, cuman tetap disanggai ibunya, kakinya ibunya yang jadi penyangga, yang ganti bednya ibunya ya. Prinsipnya sama posisinya, hanya bedanya kalau mau di kasur ya di kasur, kalau nggak mau berarti ibunya yang jadi pengganti si kasurnya ya. Bisa dipahami? Itu postural dry ya, itu untuk postural. Ketika kita sudah memposisikan, jadi kita balik lagi postural drainase saja banyak ya. Ketika kita sudah memposisikan, misal ada di apikal ya, di bronchus apikal anterior, berarti ada di atas depan ya, lalu sebelah kiri. Nah, kemudian baru kita letakkan handuk. Buat apa Bu letakkan handuk? Supaya lebih nyaman aja. Sebenarnya enggak juga apa-apa. Kalau misalnya nggak nyaman gitu anaknya, atau pasiennya nggak nyaman, nggak usah pakai handuk aja, nggak apa-apa. Ya, ini supaya lebih nyaman. Oke? Kalau sudah, kan tadi di apikal, saya di apikal ya, sakitnya di apikal. Kemudian kita lakukan namanya clamping.
clapping itu bentuknya tangan kita itu sedikit cekung, ya, nggak lurus tapi cekung, ya. Jadi membentuk seperti mangkok. Ya, kita perlu membentuk seperti mangkok. Ya, kemudian kita lakukan clapping di bagian yang ada yang tadi terdengar sekretnya selama 1 sampai 2 menit. Oke, itu bisa dilihat respon pasien ya. Ya, kemudian setelah ditepuk, ini namanya clapping. Ya, kemudian setelah di clapping namanya apa? Selanjutnya, vibrasi. Gimana caranya vibrasi? Putarkan ya, putarkan sama di daerah yang sama tadi kita dengar. Oke, kemudian cara menggetarkannya itu nggak langsung di, ya. Tapi tangan yang yang tidak dominan, terserah tangan yang mana ya. Misalnya yang tidak dominan yang kanan, berarti yang kanan yang di bawah, ya. Kalau tangan yang tidak dominan itu kiri, berarti kiri yang ada di bawah. Yang nempel kulitnya si pasiennya itu yang tidak dominan, ya. Kemudian yang dominan ngapain Bu? Menggetarkan, buat getaran. Ya, tapi buat getarannya bukan berarti cepet gitu ya. Enggak. Kapan bisa kita getarkan si paru-parunya itu? Ketika pasiennya membuang nafas. Ya, jadi ketika kita mau melakukan vibrasi, kita minta pasiennya, Dek, tarik nafas dalam ya. Nanti kalau kakak minta tolong hembuskan, nanti dihembuskan ya. Ayo tarik nafas sekarang, tarik nafas kan. Ketika nanti pasiennya menghembuskan nafas, ayo sekarang keluarkan nafasnya, gitu, baru kita getarkan, ya. Terus kalau pasiennya udah nggak membuang nafas nih, kita stop dulu lagi. Kita minta lagi tarik nafas lagi, kemudian menghembuskan lagi, baru kita berikan vibrasi lagi. Ya, vibrasinya itu kerasanya gini. Kalau di anak kecil nggak kerasa ya. Jadi gini, ya, jadi ya. Bisa masih video tadi. Iya boleh. Nah, misal ini kita ke bayi ya, kita ke balita atau ke anak-anak ya. Ini yang nggak dominan ada di bawah, ya. Kita getarinnya gini. Rasa nggak? Jadi yang bergerak getar itu yang kanan aja, yang kiri diem aja. Merem-merem. Ya. Jadi yang getar ini. Oke. Oke, bisa pahami ya? Jadi itu fisioterapi dada. Kalau udah selesai, ya. Ini kalau udah sampai vibrasi udah selesai. Setelah itu apa dilakukan? Observasi. Gimana cara observasi? Kita auskultasi lagi. Ya, masih ada nggak nih sekretnya? Ya, masih terdengar outnya atau enggak? Tadi di apikal. Oh ya, kita dengar lagi di apikal. Gitu. Jadi kita udah nggak menilai semuanya lagi. Kita selesai fisioterapi dada. Tapi cuma yang tadi fokusnya tadi aja. Oh, tadi apikal. Oh, udah hilang. Udah nggak ada nih suara. Kemudian ketika sudah tidak ada suara lagi, kita minta pasiennya mau vibrasi. Oh, batuk dulu. Jangan lupa batuk dulu ya. Ketika udah selesai vibrasi, minta pasiennya batuk. Dek, ayo batuk. Gitu kan. Baru kita auskultasi. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau pasiennya sudah bisa batuk, sudah keluar sekretnya, berarti fisioterapinya berhasil. Ya. Kalau tetap nggak bisa Bu, nggak bisa mengeluarkan dahak gimana? Baru kita lakukan nebulisasi. Oke, ya. Kita langsung lanjut nebulisasi ya. Selebihnya sama sih. Gimana? Ini yang di tahap kerja ada produksi sputum. Kan ukur saturasi oksigen, frekuensi nafas, dan produksi sputum. Itu gimana? Oke, kalau kita mengobservasi gimana? Ya tadi dari si ibunya tadi, sama kita ngajak ngobrol. Makanya kita ngajak ngobrol supaya kita bisa menilai ada produksi sputum nggak nih, gitu ya? Produksi sputumnya banyak nggak nih? Kita kan tahu ya, oh kalau grupnya berat, pasti sputumnya kental, gitu kan? Terus kalau cukupan aja, berarti mungkin ada produksi sputum, tapi mungkin belum dalam jumlah yang banyak, gitu ya? Dari suara grupnya itu. Oke, sama dari auskultasi. Apakah di saluran nafasnya ada, apakah di paru-parunya ada, gitu ya? Semuanya itu dicek, ya. Ya.
oksigen juga, ya. Tapi biasanya setiap rumah sakit pasti udah punya namanya mesin nebulizer ya. Ini kalau yang di ini yang saya pegang ini nebulizernya ini adalah nebulizer rumahan ya. Jadi dipakai di rumah. Kalau yang di rumah sakit tuh lebih compact, lebih gede. Oke. Yang tapi prinsipnya sama. Kemudian ada yang namanya nebulizer cup. Nebulizer cup itu yang mana? Ini, ya. Ini untuk tempat obatnya. Oke. Ini tempat obat. Bisa dibuat. Ini nebulizer cup. Kemudian ada air hose atau selang nebulizer, ya. Kemudian ada masker nebu. Jadi masker nebu itu beda sama masker oksigen. Ya, kalau masker nebu itu ada bagian bolong besarnya. Kalau oksigen kan kecil ya, maskernya kecil. Ini khusus untuk nebulasi ya. Dan karena ini di anak, jadi ukurannya harus disesuaikan. Sebenarnya semua ketika kita melakukan nebulasi ke semua pasien ya, kita harus menentukan si maskernya ini. Kalau anak-anak berarti maskernya kecil gitu kan. Kalau dewasa maskernya yang besar. Kalau anak-anak pakai masker seadanya, pakai masker yang dewasa, kan jadi nggak efektif karena nanti obatnya justru malah ke bawah. Kalau yang dewasa pakai yang kecil sama aja, nggak bisa efektif juga ya. Nggak masuk gitu kan, cuma muat mungkin di atasnya doang gitu kan, jadi kurang masuk. Oke? Ya disesuaikan. Oke, kemudian ada yang namanya obat nebulisasi ya, ada di panduan saya mencantumkan beberapa ya, banyak ya. Yang umum digunakan di Indonesia ya, yang umum digunakan di Indonesia adalah salbutamol dan juga epinephrine. Ya, ada kalau salbutamolnya nggak mempan pakainya epinephrine. Oke, tapi lebih seringnya pakai yang salbutamol ya. Di sini juga ada salbutamol. Kemudian ada cairan NaCl atau aquabides, yang boleh pakai NaCl ataupun aquabides. Yang penting larutan fisiologis, ya, dengan larutan fisiologis. Bu, boleh nggak pakai dextrose? Nggak boleh, pakai NaCl kalau nggak aquabides. Ya. Oke, kemudian ada air minum. Kenapa ada air minum? Karena pasiennya diminta untuk kumur dulu sebelum ya, karena nebunya itu biasanya menyebabkan kering ya, terus juga bisa memicu muntah. Makanya kalau mau nebu kita tanyakan dulu pasiennya udah makan atau belum. Kalau sudah, berapa menit yang lalu? Ya, jadi batasnya minimal ya, minimal. Jadi paling sebentar ya. Jarak dari makan ke nebulisasi adalah 30 menit. Jadi kalau 30 menit yang lalu makan baru boleh bisa diberikan nebulisasi. Ya, begitu pula dengan kalau belum makan. Kalau belum makan pun 30 menit setelah nebulisasi baru boleh makan. Ya, itu perlu ditanyakan juga, makan dulu. Oke? Kalau udah berapa? Karena bisa menyebabkan mual, ya, mual. Untuk kemudian air minum untuk ukur si pasiennya sebelum dilakukan nebulisasi. Kemudian ada tisu, ya, kita gunakan tisu. Kemudian ada bengkok. Bengkok untuk apa? Untuk nanti pasiennya batuk. Ya. Jadi setelah nebu, pasiennya diminta untuk batuk efektif. Kemudian ada hand scoop bersih dan juga ada hand sanitizer. Perlu pakai stetoskop enggak? Karena ini nebulisasi. Oke, kita mulai ya untuk nebulisasi. Jadi ketika kita akan ke pasien seperti tadi ya, kita harus identifikasi dulu, kita harus lihat RM-nya pasien, adakah ordinary dokter, adakah indikasi perlu dilakukan nebulisasi, ya. Oh, ternyata ini pasiennya ada perlu dilakukan nebulisasi dengan alkohol 2,5 mg. Ya, untuk anak-anak itu biasanya pakai salbutamol 2,5 mg. Ya, kemudian dilarutkan dalam 2 ml
bides ataupun NaCl ya, jadi cuma 2 ml aja ya, ini dicampur. Tapi kalau ke dewasa biasanya utuh, udah Ventolin aja ya, udah Ventolin aja. Oke, kemudian setelah kita tahu pasiennya ini diminta untuk EBU ya, kita siapkan alat ya, alatnya tadi dan sebagainya. Kemudian kita ke pasien, kita sapa keluarga dan si anaknya. Selamat pagi Ade, selamat pagi Bu, gitu ya. Selamat pagi, benar dengan adik karena ini belum ada obat ya. Benar ini dengan adik, dengan adik A gitu. Oh, lihat gelang pasiennya ya, gelang identitasnya. Oh iya betul dengan adik A. Adik gimana kabarnya? Agak sesak nafas Mbak. Ya. Oke, kemudian setelah kita tanya kabarnya ya, kemudian kita sampaikan tujuan kita atau tindakan apa yang akan kita lakukan ya. Jadi Adek tadi kan bilangnya sesak nafas ya. Di sini nanti Mbak mau nguap ya, mau melakukan uap, terapi uap untuk Adek ya, supaya nanti Adek nggak sesak nafas lagi. Jadi nanti Adek menghirup uap gitu. Kemudian nanti setelah uapnya habis, Adek diminta batuk supaya bisa keluar nanti darah. Kemudian waktunya dan lain sebagainya. Kemudian dikasih kesempatan tanya dulu ya ibunya, dan juga ada yang ditanyakan nggak ada, ibu ada yang ditanyakan dulu. Kemudian baru kita lakukan. Oke. Kemudian kita menggunakan alat ya, kita lakukan 6 benar obat ya. Benar pasien, benar obat, benar waktu, benar rute, benar dokumen ya. Benar pasien tadi kita udah cek, benar anak A ya. Di RM juga kita udah lihat, oh anak A diminta untuk dilakukan nebulisasi dengan obatnya namanya Ventolin ya, salbutamol Ventolin itu 25 mg ya, dengan larutan salinnya ya, larutan salinnya itu sebanyak 2 ml ya, jadi 2 mg Fentanyl dicampur dengan 2 ml NaCl. Oke. Kemudian kita posisikan pasien dulu ya. Kita posisikan pasien dulu. Posisinya boleh duduk, boleh semi fowler ya, senyamannya pasiennya. Pasiennya mau fowler nyaman ya udah fowler, mau semi fowler ya, disesuaikan dengan posisinya. Oke, setelah kita posisikan pasien, kemudian kita lakukan benar obat, terus habis itu kita mau menyiapkan alatnya ya. Obat, dan ini obatnya dimasukkan ke nebulizer cup ya, semuanya ya, jadi satu vial ini udah 1 dosis ya. Dibuka, dituangkan ya, kemudian aquabidesnya 2 ml. Asal nggak bisa ukurnya boleh pakai weight dulu, terus baru dimasukin ya. Cukup. Kemudian pastikan alatnya sudah terpasang. Contoh ya. Ininya lepas tadi. Kenapa nggak didiriin aja? Sih satu trik malu aja di depan.
ditanya ya. Kita buka sarung tangan. Jadi nyiapin semua dulu, ya. Nyiapin semua dulu. Setelah alatnya ini terpasang, ya baru pakai sarung. Kemudian Berarti pas nyiapin obatnya belum pakai sarung tangan? Hah? Nyiapin obatnya belum pakai sarung tangan? Iya, siapa yang lihat? Mau lihat. Dia ngeliat bener. Mau Lihat apa semua? setelah kita pasang ya ke alatnya, semua udah terpasang, udah luas ya. Kita tunggu sampai uapnya keluar dulu ya. Kalau uapnya udah keluar baru kita pasangkan ke anak. Iya dek. Pasang ke Bisa anaknya. nangis tahu. Iya, kayak jarak. Oke. Adikku juga pernah begitu gitu. Nah, sambil anaknya di nebu, sambil di arahkan, sambil di apa ya, diajari, dia di apa namanya, hirup pelan-pelan ya, dan juga yang dalam, ya, hirup pelan-pelan dan dalam, kemudian hembuskan sebentar, hirup lagi, ya, apa namanya, uap-uapnya dihirup lagi, ya, sampai nanti obatnya habis. Biasanya obatnya habis berapa lama? Sekitar 10 sampai 15 menit, ya. Oke. Sambil kita, jadi kalau nebu nggak boleh ditinggal ya. Kalau nebu benar-benar harus ditungguin, ya, harus ditungguin karena takutnya nanti obatnya habis kita nggak, ya. Oke. Hah? Karena kan ini isinya bukan oksigen, jadi isinya hanya udara. Ya, ketika cuman udara masuk itu perih, apa namanya, tenggorokannya perih, ya, kering karena kering kan, karena ini tekanannya tinggi, gitu. Iya, pede nih. Boleh, boleh. Selama pakai masker gitu ya, selama pakai masker boleh menghirupnya pakai mulut, nggak apa-apa. Yang penting perlahan-lahan dan itu pastikan masuk ke pernapasan. Ya, boleh pakai itu, boleh pakai mulut nggak apa-apa. Apalagi kalau pakai mouthpiece, jadi ada yang namanya mouthpiece. Jadi kalau nebu itu nggak cuma yang masker aja, jadi ada yang namanya mouthpiece. Udah pernah lihat? Ya belum. Bukan selang ya, jadi bentuknya kayak fluid, tahu ya? Nah, kalau fluid kan bentuknya kayak datar gitu ya. Tapi kalau itu pipi panjang, ya. Dan itu yang namanya mouthpiece. Nah, kalau masker justru diharapkan bisa, pokoknya bisa bernafas pelan dan dalam supaya obatnya itu benar-benar masuk paru-paru. Ya, kemudian kalau mouthpiece, mulutnya itu ya, mulutnya itu harus benar-benar mengatuk. Dia benar-benar nutup, nggak boleh ada celah dari bibir kanan maupun bibir kiri. Ya, jadi benar-benar harus mengatuk semua. Dan itu bernafasnya lewat mulut. Kalau yang mouthpiece, ya, kalau di sini kalau yang pakai masker bisa apa namanya, bisa lewat hidung, ya, bisa juga lewat mulut, nggak apa-apa. Ya, dan juga selain kita arahkan adiknya untuk nafas dalam dan perlahan-lahan ya, minta adiknya juga kalau pakai yang apa namanya, pakai masker, minta adiknya dagunya agak ditinggiin, ya. Jadi udah dapat gawat darurat?
Belum. Ya jadi kalau di bawah ada yang namanya head lift, chin lift. Ya jadi di ke atasin supaya apa? Saluran pernapasannya lancar, ya, terbuka. Ya, kita adanya untuk sedikit mengangkat kepala, ya, mengangkat dagunya. Ya, jadi dagunya diangkat sedikit ya, jadi selama ibu diminta seperti itu. Oke, ketika obatnya udah habis, ya, jangan lupa menekan tombol off. Ya, tekan tombol off, kemudian lepas. Kemudian minta pasien membantu, ya, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Ya, yang penting coba saja. Oke. Kemudian ketika pasiennya bisa membaik gitu ya, itu dilap sekitar mulut dan hidung. Oke, setelah itu kalau di sini ada catatan ya, ketika obatnya kortikosteroid ya atau anti agonis ya, anti agonis, mereka harus minum ya, setelah nebulisasi harus minum lagi. Tapi kalau obatnya bronkodilator itu biasanya nggak perlu minum juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau obatnya yang dihirup itu adalah apa namanya kortikosteroid atau beta agonis. Ya, beta agonis itu harus minum lagi setelah nebul ya, karena ada efek lain ya, takutnya timbul malu ya. Jadi kita minum lagi setelah minum gitu ya. Kita ini obatnya kortikosteroid. Habis itu setelah minum kita rapikan pasiennya ya. Kita rapikan pasiennya, kita cabut apa namanya si lasernya, mesinnya dan sebagainya. Kemudian yang lain ada masker. Nah, masker ini yang perlu disimpan ya sama si pasiennya itu sendiri. Ya, jadi satu pasien itu punya satu si masker nebul. Ya, jadi ini harus disimpan sama pasiennya sendiri. Misal nanya, terus cara nyimpennya gimana gitu? Bisa ditaruh di plastik ziplock, ya, ziplock yang bersih, gitu ya. Atau mungkin ditaruh di box khusus yang untuk nebul. Ya, misal orang tuanya punya nih box khusus nebul sendiri, ya udah itu dimasukin ke box itu, tapi dibersihin dulu ya, dibersihin, dilap pakai NaCl ya, NaCl, kemudian tapi kalau biasanya orang tua yang punya misalnya punya di rumah biasanya dicuci pakai air hangat ya, pakai air hangat sama di sabun cuci, tapi bukan yang keras, bukan yang mungkin sabun bayi yang buat cuci peralatan bayi ya, biasanya dicuci pakai itu, dikeringkan gitu ya, dibilasnya pakai air hangat ya, kemudian dikeringkan baru dimasukkan ke dalam ziplock. Bisa pakai orang tuanya pakai ziplock, udah pakai ziplock dimasukkan ke dalam ziplock ya. Jadi harus dijaga ini tetap bersih, kering ya. Terus digantinya berapa bulan sekali Bu? Bisa sebulan atau 3 bulan sekali ya, kalau masih kondisinya masih bagus ya. Kapan kondisinya nggak bagus? Kalau sudah berubah warna ya, kalau udah menguning kayak gini harus ganti yang baru ya. Kalau udah kuning kayak gini harus ganti yang baru ya, harus beli lagi yang baru. Atau mungkin kalau sobek ya, atau mungkin ada noda gitu tuh yang sulit hilang gitu ya, itu harus diganti, harus beli lagi yang baru. Oke, itu juga diedukasi ke orang ya. Kalau yang kulit itu sama gantinya juga Iya, yang apa namanya mouthpiece juga. Ini mulut. Jadi kalau mouthpiece itu masuk ke mulut, ya. Jadi dihimpit di antara bibir, ya. Jadi kalau mouthpiece itu ada contoh ini. Enggak maksudnya buat dicontoh. Katakanlah ini mouthpiece gitu ya. Katakanlah ini mouthpiece. Nah, si anaknya atau si pasiennya itu harus apa namanya bukan menggigit, jadi bukan digigit ya, tentunya bukan digigit, tapi ini dimasukkan ke mulut, dimasukkan ke mulut ya, dan ini tuh harus nutup, benar-benar harus menutup, mengatup, benar-benar menutup banget gitu, ya. Jadi nggak bernafas lewat hidung, tapi bernafasnya lewat mulut.
gitu ya. Tapi kalau yang masker tadi kan bisa langsung gitu kan. Kalau hidung yang makan bisa pakai mulut gitu kan ya. Oke. Itu kemudian kita rapikan alat, kita rapikan pasien ya. Kemudian kita lepas sarung, kita lepas sarung tangan, kita cuci tangan pakai wrap. Kita mengkaji lagi frekuensi nafasnya bagaimana, saturasi oksigennya bagaimana, ya apakah lebih Di sini baik, apa aja? frekuensi Sosis. nafasnya apakah kembali normal lagi, Banyak. ya. Kemudian kita selesainya kita bukan selesai langsung balik, kita apa dulu? Tanyakan respon pasien ya. Itu bagaimana anaknya ini sudah diterapi uap, oh udah lega nggak? Kayaknya nafasnya juga udah nggak ini ya, nggak apa namanya, sudah nggak begitu sesak lagi. Adik gimana rasanya habis di terapi uap? Udah lega mbak. Oh iya, jadi terapinya udah selesai. Nanti diterapi lagi 2 hari lagi ya, atau diterapi lagi besok pagi lagi ya. Jadi soal dokternya atau terapi dari dokternya itu dijadwalkan setiap hari, ya. Oke, kemudian pamitan, cuci tangan dan sebagainya, kemudian dokumentasi, jangan lupa ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu untuk fisioterapi dada dan juga rehabilitasi? Jelas? Jelas?